Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaifi Najul Aflah, dan di samping saya ada salah satu teman kita, hobinya tuh membaca ya. Ada Ya, saudara Samir Sabri. Nama iya, lengkapnya nih Muhammad Samir Sabri ya. bener banget. Beliau berasal dari Malaysia nih pemirsa. Dan buat kesempatan kali ini kita bakal ngebahas salah satu buku yang kita dapat baru-baru ini. Bener. Judulnya tuh Finding Muhammad in Your Heart. Jadi buku ini buku yang dijelasin tentang Rasulullah nih, ringkasnya. Iya, Jadi saudara Samir ini dia tuh udah baca buku ini sampai selesai kurang lebih dalam kurun waktu selama 4 hari. bener banget. Empat Pak. hari, 4 hari 3 malam, atau bagaimana nih saudara? Kalau untuk saya membaca buku ini sih sekitar kurun waktu 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam, Bener. kurun waktu yang sangat singkat buat buku setebal ini. Dan kalau aku sendiri sih jujur kalau baca buku setebal ini tuh kayaknya buat 1 minggu udah selesai nih saudara. Tapi karena kan dari hobi saudara sendiri yang membaca, bener. itu hobi apa emang dari kecil? Apa emang diajarin dari orang tua atau dari sekolah apa gimana? Kalau hobi ini saya memang dari kecil suka membaca buku. Kenapa? Karena membaca buku juga memberikan saya ilmu tambahan untuk masa depan saya. Oke, jadi emang udah kebiasaan dari kecil ya. Iya, Dan buat kali ini kita bakal nge-review buku ini nih ya, saudara. Buku Finding Muhammad in Your Heart. Buku penjelasan tentang Nabi Muhammad ya, Ya. Rasulullah Muhammad SAW. Dan kalau dari saudara sendiri buku ini tuh bentuknya novel ya, bener ya? bener novel ini. Karena oh ya di belakang ini ada tulisannya novel. Dan aku sendiri tuh udah baca buku ini udah nyampe separuh buku. Dan udah 5 hari nih, udah jauh banget. 5 hari baru separuh buku aku baca. Dan buat buku ini itu kalau menurut aku yang baca dari awal ngejelasin tentang kehidupan Ya. seseorang yang kayaknya dia tuh jauh dari agama nih ya. Bener. Jauh dari agama. Dan sebenarnya nih buku ini dijelasin, penjelasan lebih ringkasnya tuh tentang apa itu, bisa dijelasin? Nah, kalau penjelasan secara detail, buku ini menceritakan tentang seseorang yang jauh dari agama, karena memang dari kecil mungkin dia tidak terlalu paham tentang agama Islam, dan pada suatu hari ayahnya memaksa dia untuk memasuki ke sebuah lembaga, yaitu pondok pesantren. Tapi awalnya dia tidak mau, cuman karena keinginan dari kedua orang tua, dia terpaksa masuk ke pondok pesantren tersebut. Jadi anak tersebut itu memang dipaksa dari orang tuanya nih ya. Iya, Dan kalau gak salah nih anaknya itu namanya Sultan ya. ya bener, Sultan. Oke. Jadi Sultan nih ceritanya itu jauh banget dari agama nih dulunya. Pas keinginan dari ayahnya tuh ingin Sultan nih jadi seorang ustadz yang terkenal nih Mirsa. bener. Makanya orang tuanya tuh maksain Sultan ini buat masuk ke salah satu pondok pesantren. Ya, Oke. Dan jadi gini nih, saudara Samir. Ketika yang aku dengar dari teman-teman aku yang udah baca buku ini, buku ini tuh sebenarnya ngejelasin tentang kehidupan Rasulullah nih. Bener Bener. gak? Bener. Bener. Tapi dikaitkan dengan kehidupan Kehidupan Sultan seseorang. tersebut ya, Iya. seorang bernama Sultan tersebut. Dan mungkin apakah ada seorang yang berpengaruh buat Sultan buat ngubah hidup dia itu jadi Oh, lebih baik? ada. Ya, itu sahabatnya Sultan yang bernama Rafan Rizqullah nih. Rafan Rizqullah. Jadi Ya. bisa diceritain dulu itu gimana? Saat awal-awal Sultan masuk, dia tuh melihat seseorang mungkin duduk-duduk di bawah pepohonan yang lebat daunnya sedang membaca buku. Nah, Sultan tuh kepo. Dia pun mendatangi orang tersebut. Kenalan dong mereka. Nah,
orang tersebut namanya Rafan Rizkullah nih. Dia tuh ditanya sama Sultan, baca buku apa tuh? Nah, saya membaca buku tentang sirah nabawiyah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli. Jadi buku ini tuh sebenarnya ngejelasin tentang Rasulullah nih Ringkas Iya. ya. Dan kalau menurut aku sih ini buku emang cocok banget buat kita baca di hari ini karena ini berkaitan banget dengan keadaan dunia saat ini nih. Ya benar Saudara banget Samir. tuh. Yaitu kasus bullying, pembulian nih yang Ya. sedang maraknya terjadi di dunia di berbagai tempat, berbagai waktu yang mana kita ketahui di berita-berita seperti biasanya. Dan kalau dari saudara sendiri, ini ada nggak pengalaman ketika baca buku ini? Karena kan kalau aku sendiri tuh pas baca buku ini, aku tuh banyak pengalaman-pengalaman yang dapat dari buku ini. Dan fun fact-nya nih, aku tuh baru sadar kalau berjalan cepat itu merupakan kebiasaan Rasulullah nih. Bener ya? Benar. Sampai satu sahabat itu gak bisa ngejar Rasulullah pas lagi jalan dari saking cepatnya. Kalau dari saudara sendiri itu pengalaman ketika baca itu apa? Kalau dari pengalaman saya membaca sih ya hampir sama seperti saudara Davi di sini. Saya juga kaget ternyata cara makan Rasulullah itu juga bermacam-macam. Ada yang duduknya mulai dari duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Oke. Nah, dan juga tata cara makan Rasulullah nih. Rasulullah makan itu kalau makan makanan kering seperti roti, gandum dan sebagainya itu makan menggunakan 3 jari. Sedangkan untuk makanan berkuah seperti sup dan sebagainya itu menggunakan 5 jari nih. Oke, jadi ada caranya masing-masing ya. Iya. Jadi sebenarnya banyak banget ilmu yang kita dapatkan dari buku ini ya. Finding Muhammad in Your Heart. Oke, jadi kalian tuh kalau misalkan kalian ingin mengubah pola hidup kalian, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, ikutilah cara hidup Rasulullah. Dan kalau kalian mau tahu banyak tentang Rasulullah, bisa kalian baca buku ini nih, Finding Muhammad in Your Heart. Dan mungkin kita cukupkan buat review kali ini ya. Ya, Menurut kami tuh buku ini relate banget, satisfaction banget buat pembaca. Dan gimana nih kalau menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar sekarang juga. Dan kita cukupkan buat pertemuan kali ini. Terima kasih buat Ya, saudara sama-sama. Samir udah nyempetin nih buat datang ke sini jauh-jauh dari Malaysia nih buat ke sini. Dan mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.